Bab 62, Jawaban Secepatnya. Mira tercengang mendengar ucapan suaminya, Haris tega mau menceraikannya demi istri keduanya. Padahal mereka udah menikah puluhan tahun tapi harus berakhir karena adanya orang ketiga. Papa tega mau menceraikan mama demi wanita Rahan itu. Tanya Mira dengan suara bergetar, baru kali ini dia benar-benar hancur. Aisyah menggelengkan kepalanya pelan, wanita itu langsung memegang lengan sang suami. Jangan ceraikan Mbak Mira Mas, aku saja yang Mas ceraikan, tolong jangan seperti ini Mas, sungguh aku benar-benar tidak ingin merusak rumah tangga kalian yang sudah terjadi puluhan tahun. Ujar Aisyah menatap nanar ke arah Mira yang masih duduk di atas lantai. Aisyah bisa merasakan bagaimana hancurnya Mira, sebab wanita itu juga pernah mengalami yang namanya ditinggal suami tapi kasus Aisyah berbeda karena wanita itu ditinggal mati oleh suaminya karena kecelakaan di tempat kerja. Tidak usah Nafik, kamu pasti senang jika suamiku menceraikan aku demi pelak seperti dirimu ini, dada Mira kembang kempis apalagi menatap wajah polos Aisyah. Menurutnya jika wajah itu adalah wajah yang manipulatif agar bisa mendapat simpatik pada suaminya. Haris memijit keningnya yang terasa berdenyut, pria parubaya itu sudah menduga jika respon sang istri akan seperti ini. Dia juga tidak mungkin melepaskan Aisyah yang sudah membuatnya nyaman, wanita bermata teduh itu mampu menghipnotisnya bahkan begitu lembut dalam berbicara. Berbeda dengan Mira yang selalu tidak mau mendengar ucapannya hingga membuatnya jengah. "Mama!" teriak seorang pria di ambang pintu melihat Mira yang terduduk di lantai dengan wajah sembab. Pria yang tak lain adalah Dirga langsung berlari memeluk ibunya dan menatap tajam ke arah ayahnya dan juga wanita yang berada di sampingnya. "Siapa dia, Pak?" tanya Dirga dengan tatapan tajam. Dari yang dilihatnya dia dapat mengetahui jika wanita di samping papanya adalah wanita yang membuat mamanya menangis. "Dia istri keduaku," jawab Haris santai seperti tak ada beban. Haris tak terpengaruh melihat tatapan tajam sang anak, bahkan pria parubaya itu langsung menampilkan wajah datarnya ketika Dirga datang. Bagai disambar petir mendengar kalimat yang keluar dari mulut sang ayah membuat Dirga limbung. Pria parubaya yang pernah menghajarnya itu karena masalah dirinya yang menduakan Ayumi tapi kini ayahnya sendiri yang melakukannya. Apa ini karma untuknya dan ibunya yang harus merasakan semua ini? Dirga terkekeh pelan, "Papa mengatakan aku pria bajingan tapi Papa tidak jauh berbeda." Dengan teganya Papa membawa wanita itu ke rumah ini. Apa Papa menyuruh wanita Rahan Papa untuk tinggal dan menggantikan Mama di sini? Dan kamu, tunjuknya pada Aisyah, apa tidak ada pria lain yang bisa kamu dapatkan atau memang kamu sudah tidak laku di kalangan para pria hingga suami orang kamu ambil juga? Ternyata sangat rendahnya dirimu, lepas saja jilbab besar yang menutup tubuh pelak mu itu karena sangat percuma jika kamu tetap memakainya. Baf. Satu hantaman keras mengenai rahang Dirga membuat pria itu tersungkur dengan bibir yang sudah mengeluarkan sedikit darah. Mira memekik melihat sang suami yang memukul anaknya sendiri hanya demi Asia. "Kurang kamu Mas. Apa yang wanita Rahan itu berikan padamu sampai kamu tega memukul anakmu sendiri?" teriak Mira dengan mata melotot. "Ajari anakmu untuk menghargai orang tua, Asia sekarang adalah ibunya juga. Jadi jangan pernah merendahkannya, dia bukan wanita yang seperti Aruna mantan istri tercintamu itu," balas Haris menohok. "Setidaknya aku tetap mencintai mama kamu sampai detik ini, berbeda dengan kamu yang mengedepankan nafsu bejatmu itu hingga 5 tahun rumah tanggamu terjalin dengan Ayumi tidak ada meninggalkan kesan apapun terhadapnya dan juga cucuku. Jadi jangan pernah samakan aku denganmu." Sambung Haris lagi dengan mata nyalang,
Aisyah sampai tidak bisa menghentikan suaminya untuk tidak memukul anaknya sendiri. Kalian jangan pernah sekali-kali mengusik Aisyah, karena jika sampai itu terjadi maka aku tidak akan tinggal diam. Terima atau tidak, Aisyah akan tetap menjadi istri keduaku. Papa benar-benar tega sama Mama Hicks. Mira kembali menangis mendengar keputusan suaminya yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini belum seberapa, Mira, dengan perbuatan anakmu yang sering kamu bela itu, sekarang kamu juga merasakan bukan apa yang Ayumi rasakan. Kenapa seakan kamu tidak terima padahal kamu selalu mengatakan jika Ayumi sangat egois dan sekarang aku mengatakan jika kamu juga sangat egois, balas Haris. Papa mengatakan aku egois. Papa yang egois di sini, Papa bisa saja bertanggung jawab dengan cara lain. Kenapa harus menikahi wanita Rahan ini? Apa Papa memang sengaja dan bersekongkol dengan Ayumi? Tuduh Mira membuat Haris mengusap rambutnya kasar. Tidak perlu membawa Ayumi dalam masalah ini. Karena dia bukan wanita licik. Haris langsung menarik tangan Aisyah meninggalkan kediaman sang istri. Haris hanya membawa istri keduanya untuk diperkenalkan pada Mira karena rasanya dia sangat bersalah dengan menikah tanpa persetujuan sang istri pertama. Teriakan Mira tidak dihiraukan sama sekali oleh Haris, hingga Mira jatuh pingsan karena sudah tak tahan dengan keadaan yang tiba-tiba menyerah batinnya. Rasanya masih seperti mimpi dan dia berharap segera bangun dari mimpi buruk itu. Sedangkan di dalam mobil di mana Haris dan Aisyah berada, mereka hanya terdiam satu sama lain. Tak ada sedikit pun kata keluar dari mulut Haris, begitu pun Aisyah. Wanita itu hanya menatap keluar jendela, sesekali menghapus air matanya yang terus menetes tanpa henti. Haris sesekali melirik istri keduanya itu. Dia tahu jika ini semua bukan kemauan Aisyah, tapi dia sudah berjanji pada ayah Aisyah untuk menikahi anaknya. Haris menepikan mobilnya di pinggir jalan, helaan nafas berkali-kali dihembuskan dengan kasar. Dia juga tidak ingin berada di situasi rumit seperti ini. Maaf Mas, gara-gara aku rumah tangga Mas Haris jadi berantakan, ujar Aisyah tanpa menoleh sedikit pun pada suaminya. Ini bukan salah kamu, ini salahku, tolong jangan menyalahkan diri sendiri, mungkin semu sudah takdir. Balas Haris memegang tangan Aisyah erat. Wanita itu menggeleng dengan cepat, aku mau minta cerai Mas, kita hanya menikah siri. Jadi aku mohon sekarang kamu ceraikan aku sekarang juga. Kamu tidak perlu bertanggung jawab sampai harus menikahi aku. Mas cuman perlu membiayai rumah sakit ayah. Haris terdiam mendengar ucapan Aisyah. Aisyah sungguh sakit hati ketika Dirga mengatakan dirinya pelak R dan juga wanita Rahan. Baru kali ini wanita itu mendengar kalimat rendahan dari seseorang karena selama ini dia adalah panutan di kampungnya, tapi sepertinya takdir mempermainkan dirinya hingga harus terjebak dengan suami orang. Aku akan memikirkannya dulu. Beri aku waktu, jawab Haris. Aku harap Mas Haris memberi jawaban secepatnya. Bersambung.